Kerajaan Pedir. Sejarawan Aceh M. Yunus Jamil dalam bukunya yang berjudul Silsilah Tawarikh Raja-Raja Kerajaan Aceh berisi tentang sejarah negeri Pedi, Sahir, Poli. Kerajaan ini digambarkan sebagai daerah dataran rendah yang luas dengan tanah yang subur sehingga kehidupan penduduknya makmur. Batas-batas kerajaan ini meliputi sebelah timur dengan Kerajaan Samudra Pasai, sebelah barat dengan Kerajaan Aceh Darussalam, sebelah selatan dengan pegunungan serta dengan Selat Malaka di sebelah utara. Sementara dalam kisah pelayaran bangsa Portugal mereka menyebut Pidi sebagai Pedir, sedangkan dalam kisah pelayaran bangsa Tiongkok disebut sebagai Poli. Asumsinya orang Tiongkok tidak dapat menyebut kata Pidi seperti yang kita sebutkan. Dalam catatan pelayar Tiongkok tersebut disebutkan bahwa kerajaan Pedir luasnya sekitar 100 kali 200 mil atau sekitar 50 hari perjalanan dari timur ke barat dan 20 hari perjalanan dari utara ke selatan. Menurut M. Yunus Jamil, suku yang mendiami kerajaan ini berasal dari Mon Khmer yang datang dari Asia Tenggara, yakni dari kerajaan Champa. Suku Mon Khmer itu datang ke Poli beberapa abad sebelum Masehi. Rombongan ini dipimpin oleh Sahir Pauling yang kemudian dikenal sebagai Sahir Poli. Mereka kemudian berbaur dengan masyarakat sekitar yang telah lebih dahulu mendiami kawasan tersebut. Setelah berlabuh dan menetap di kawasan itu atau Pidi, Sahir Poli mendirikan sebuah kerajaan yang dinamai Kerajaan Sama Indra. Waktu itu mereka masih menganut agama Buddha Mahayana atau Himayana. Oleh M. Yunus Jamil diyakini dari agama ini kemudian masuk pengaruh Hindu. Lama-kelamaan Kerajaan Sama Indra pecah menjadi beberapa kerajaan kecil, seperti pecahnya Kerajaan Indrapurwa atau Lamuri menjadi Kerajaan Indrapuri, Indrapatra, Indrapurwa, dan Indrajaya yang dikenal sebagai Kerajaan Patonri atau Kantoli di Lok Sudu. Kala itu Kerajaan Sama Indra menjadi saingan Kerajaan Indrapurba atau Lamuri di sebelah barat dan Kerajaan Plak Plieng, Kerajaan Pancawarna di sebelah timur. Kerajaan Sama Indra mengalami goncangan dan perubahan yang berat di kala itu. Menurut M. Jamis Jamil, pada pertengahan abad ke-14 Masehi, penduduk di Kerajaan Sama Indra beralih dari agama lama menjadi pemeluk agama Islam. Setelah kerajaan itu diserang oleh Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin Sultan Mansur Shah 1354 dan 1408 Masehi. Selanjutnya pengaruh Islam yang dibawa oleh orang-orang dari Kerajaan Aceh Darussalam terus mengikis ajaran Hindu dan Buddha di daerah tersebut. Setelah Kerajaan Sama Indra takluk pada Kerajaan Aceh Darussalam, maka Sultan Aceh selanjutnya Sultan Mahmud II Alaiddin Johan Shah mengangkat Raja Hussein Shah menjadi Sultan muda di negeri Sama Indra yang otonom di bawah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Sama Indra kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Pedir yang lama-kelamaan berubah menjadi Pidi seperti yang dikenal sekarang. Meski sebagai kerajaan otonom di bawah Kerajaan Aceh Darussalam, peranan Raja Negeri Pidi tetap diperhitungkan. Malah setiap keputusan Majelis Mahkamah Rakyat Kerajaan Aceh Darussalam, Sultan tidak memberi cap Guelantio stempel halilintar sebelum mendapat persetujuan dari Laksamana Raja Maharaja Pidi. Maharaja Pidi beserta Ule Balangsik dalam Kerajaan Aceh Darussalam berhak mengatur daerah kekuasaannya menurut putusan Balai Rakyat negeri masing-masing. Sementara Profesor D.G.E. Hall dari Inggris dalam bukunya A History of Southeast Asia menggambarkan Pidi sebagai sebuah negeri yang maju pada akhir abad ke-15. Hal itu berdasarkan catatan seorang pelawat Portugal, Ludovico di Vartema, yang pernah singgah di Pidi pada akhir abad 15. Dalam catatan Vartema, sebagaimana dikutip Muhammad Said atau pengarang buku Aceh sepanjang abad dalam wajah Aceh dalam lintasan sejarah, pada abad tersebut Pedir yang masih disebut sebagai negeri Pedir merupakan sebuah negeri yang maju yang setiap tahunnya disinggahi sekurang-kurangnya 18-20 kapal asing untuk memuat lada yang selanjutnya diangkut ke Tiongkok, Cina. Dari pelabuhan Pedir juga diekspor ke Menyan dan Sutra, produksi masyarakat Pidi dalam jumlah yang besar.
Karena itu pula banyak pendatang dari bangsa asing yang berdagang di Pelabuhan Bedir. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi warga pelabuhan waktu itu meningkat. Bahkan Varteme menggambarkan di sebuah jalan dekat Pelabuhan Bedir terdapat sekitar 500 orang penukar mata uang asing. Faterma oleh Muhammad Said disebutkan sama seperti Christian Snokkhorgonye yang Islam untuk sebuah tujuan penelitian tentang dunia Islam. Sebelum ke Bedir, ia juga telah mempelajari Islam di Mekah, sesuatu yang kemudian juga dilakukan Snokkhorgonye dari Belanda. Tetapi Snok lebih terkenal ketimbang Faterma karena berhasil menulis sejumlah buku tentang Aceh. Dalam catatannya, Faterma mengatakan takjub terhadap negeri Bedir yang saat itu sudah menggunakan uang emas, perak, dan tembaga sebagai alat jual beli, serta aturan hukum yang sudah berjalan dengan baik, yang disebutnya strict administration of justice. Selain itu, Faterma juga menulis tentang kapal-kapal besar milik nelayan yang disebut tongkang, yang menggunakan 2 buah kemudi. Ia juga mengupas secara terperinci tentang keahlian rakyat Bedir tentang perindustrian kala itu, yang sudah mampu membuat alat-alat peletup atau senjata api. Dalam sebuah riwayat Tiongkok Cina disebutkan, pada tahun 413 Masehi, seorang musafir Tiongkok Fahian melawat ke Yepoti dan singgah di Poli, Pidi. Fahian menyebutkan Poli sebagai sebuah negeri yang makmur, yang rajanya berkendaraan gajah, berpakaian sutra, dan bermahkota emas. Untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Cina, Raja Poli pada tahun 518 Masehi mengirim utusannya ke Tiongkok. Hubungan itu terus berlanjut. Pada tahun 671 Masehi, Yi Xing dari Tiongkok melawat ke Poli. Ia disebut tinggal selama 5 tahun, singgah dan tinggal di 6 kerajaan di pesisir Sumatera, mulai dari Kerajaan Lamuri, Aceh Besar, Poli, Pidi, Samudra, dan Pasai di Aceh Utara, Berulak, Aceh Timur, dan Kerajaan Danggroyan. Poli sebagai Pidi yang dikenal sekarang menurut H.M. Zainuddin dalam bukunya Tarikh Aceh dan Nusantara disebutkan oleh ahli sejarawan kuno Winster sebagai sebuah negeri yang makmur dan jaya. Menurutnya, setelah Sriwijaya dan Pasai, Poli lah bandar pelabuhan yang terkenal. Pelabuhan Poli disebut-sebut berbentuk genting, yang oleh H.M. Zainuddin kemudian diduga sebagai sebuah muara yang kini dikenal sebagai Kuala Bate. Menurut Faterma, sumber Portugis mengatakan bahwa Sultan Mahmud Shah Raja Pidi, Bedir, Sejir, Duli itu pernah menaklukkan Aceh Besar dalam tahun 1479. Masa itu diangkat 2 orang wakil di Aceh, seorang di Aceh sendiri dan seorang di Daya. Mula-mula Pidi dikalahkan oleh Raja Aceh Besar dan didudukkanlah wali negara atau gubernur di Pidi, yaitu Raja Ali dan adiknya Ibrahim. Kemudian Raja Ibrahim yang menjadi wali negara Raja Aceh di Pidi atas perintah abangnya menyerbu benteng Portugis yang baru didirikan di Kuala Gigeng. Cerita lain menyebutkan bahwa Kuta Asan, Pidi merupakan bekas kota yang didirikan Portugis. Selanjutnya, dengan senjata yang dirampas dari Portugis, Raja Pidi menyerang Raja Aceh Besar pada tahun 1514 dan Sultan Salahuddin Ibnu Muzaffar Shah diturunkan dari tahta. Raja Ali naik menjadi raja dengan gelar Sultan Ali Muqayyad Shah, sedang adiknya Raja Ibrahim menjadi Laksamana.